Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas hukum perusahaan 6B akan mempresentasikan hasil analisis kasus tentang putusan Wan Prestasi dengan nomor 16 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik BLT. Sebelumnya, perkenalkan saya Uzlatul Anissa dengan NIM 1905003 dan teman saya. Nama saya Amatul Najla dengan NIM 1905113. Nama saya Yulara Nadila dengan NIM 1905117. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Yang pertama yaitu ada kronologi kasus, yang kedua ada putusan, dan yang ketiga ada analisis. Lanjutkan ke pembaca pertama yaitu Amatul Najla membacakan tentang kronologi kasus. Baik, langsung saja saya akan memaparkan kronologi kasus Wan Prestasi berdasarkan putusan nomor 16 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik BLT. Kronologi kasus, pada sengketa yang terjadi antara Dr. Andes Ansori Waidawi SH atau penggugat melawan Enda Setiawati atau tergugat merupakan kasus Wan Prestasi terkait pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat, di mana tergugat menawarkan kerjasama proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk membangun rumah susun di pondok pesantren di wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah Blitar dan Kediri. Dan tergugat mengatakan sebagai pelaksana proyek dengan dalih akan membagi hasil kepada penggugat. Penggugat pada awalnya telah memberitahu bahwasannya apabila proyek tersebut tidak berhasil, maka tergugat siap untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu 3 minggu. Penggugat telah mentransfer sebanyak 2 kali dengan nominal sebesar 60 juta rupiah kepada penggugat. Penggugat sering menanyakan kepada tergugat terkait perkembangan perihal proyek yang dikerjakan dan bagaimana dengan uang yang telah dikirimkan penggugat. Tergugat selalu menjawab agar penggugat sabar, sehingga penggugat tidak puas dengan jawabannya dan penggugat ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, sehingga penggugat membuat surat hutang piutang antara penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya tergugat sanggup melunasi total 60 juta rupiah yang diterima dari penggugat dengan ketentuan yang pertama, bahwa tergugat pada tanggal 24 Juni 2017 sanggup mengangsuri uang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian yang kedua, bahwa tergugat akan melunasi sisanya sebesar 40 juta rupiah kepada penggugat dan meminta waktu untuk mengembalikannya sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017. Bahwa setelah adanya surat perjanjian tersebut, tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan mengangsur uang sebesar 20 juta rupiah. Namun sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017, seperti pada surat perjanjian tersebut, tergugat tidak kunjung melunasi sisanya, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Bahwa walaupun sampai tanggal 10 Agustus 2017 tergugat belum melunasinya, penggugat masih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, yakni pada tanggal 11 Agustus 2017, penggugat memberi surat peringatan dan pada tanggal 21 Agustus 2017 mengirimkan kembali surat peringatan yang kedua kepada tergugat agar masalah tersebut segera diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi, semuanya sia-sia karena tergugat tidak memberi tanggapan apapun untuk menyelesaikan. Kemudian dengan kenyataan tersebut yang mana sampai gugatan ini dibuat tidak ada tanggapan apapun, tidak ada tanggapan sama sekali dari tergugat, maka perbuatan tergugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi atau ingkar janji, karena tergugat telah ingkar terhadap surat perjanjian hutang piutang yang dibuat bersama untuk menjaga gugatan Wan Prestasi ini tidak sia-sia. Penggugat juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, karena itu tiada jalan lain bagi penggugat untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan Negeri Blitar. Bila mana tergugat lalai memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan, maka tergugat dihukum membayar uang paksa atau duang sompak kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah sehari, dan gugatan ini diajukan dengan bukti otentik. Oleh karena itu, putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan banding atau kasasi. Sekian.
putusan nomor 16 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik BLT tentang wan prestasi, mengingat dan memperhatikan pasal-pasal yang terdapat dalam HIR, KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata, HIR, RV, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, yang ketiga menyatakan dan menetapkan surat perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Juni 2017 adalah sah dan mengikat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar atau melunasi uang sebesar 40 juta rupiah. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp626.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami, Teguh Sarosa SHMH, sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Franciscus Wildus Mamo SH dan Rintis Chandra SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Prawito SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh penasihat hukum penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 4, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 dan nomor 5 terlebih dahulu sebagaimana dalam gugatan penggugat. Menimbang sebagaimana telah disebutkan, tergugat telah mengakui adanya menerima uang pinjaman sebesar 60 juta rupiah dan telah membayar sebesar 20 juta rupiah, masih tersisa 40 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat, yang mana hal tersebut diakui oleh tergugat dalam jawaban tergugat yang disampaikan dan diserahkan dalam persidangan. Dengan demikian, maka Majelis Hakim memandang terhadap pengakuan yang telah diberikan oleh tergugat telah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan mengikat. Menimbang dengan demikian, berkaitan dengan petitum nomor 4, yaitu menyatakan dan menetapkan perbuatan tergugat tidak ada upaya sedikitpun untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban sesuai dengan klausul isi surat perjanjian adalah perbuatan wan prestasi karena jelas-jelas sangat merugikan kepentingan penggugat, maka benar sebagaimana didukung dengan bukti surat dengan tanda bukti. Dengan demikian, dalam hal ini tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap penggugat, maka terhadap petitum nomor 4 patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3, yang mana surat perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Juni 2017 adalah sah dan mengikat. Dan dalam hari ini, Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti tidak melihat adanya hal melawan hukum ataupun bertentangan dengan norma-norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Maka dengan demikian, surat perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sah dan mengikat, sehingga petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5, di mana penggugat meminta tergugat untuk membayar atau melunasi hutang sebesar 40 juta rupiah, sebagaimana surat perjanjian secara tunai kepada penggugat. Oleh karena itu, maka terhadap petitum nomor 5 patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya adalah petitum nomor 2, yaitu menyatakan menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Blitar. Terhadap hal tersebut,
hukum dari petitum tersebut adalah penggugat seharusnya mengajukan benda milik tergugat yang hendak diletakkan sita. Namun, selama persidangan berlangsung, penggugat tidak mengajukan hal tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada benda yang bisa dilakukan sita jaminan. Dengan demikian, maka sudah semestinya terhadap petitum nomor 2 ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 tentang menghukum tergugat membayar uang paksa atau duangsom kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah sehari apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat oleh karena pengenaan uang paksa atau duangsom hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, dalam arti diperbolehkan sepanjang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 606 ARV. Dengan demikian, maka petitum ke-6 ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan banding atau kasasi, menurut majelis hukum atau menurut majelis hakim, dengan memperhatikan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR junto pasal 54 RV junto Sema nomor 3 tahun 2000 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan serta-merta tersebut. Akan tetapi syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi penggugat, maka petitum ke-7 tidak sah beralasan hukum dan haruslah ditolak. Selanjutnya, menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat hanya dapat membuktikan dalil gugatannya untuk petitum nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk petitum lainnya yaitu petitum 2, 6, 7, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dalam petitum nomor 1 tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Berdasarkan kronologi kasus dan putusan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya keputusan hakim sudah tepat melalui pertimbangan dengan dasar hukum yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan hasil analisis kasus tentang putusan Wan Prestasi nomor 16-PDT-G-2018-PN-BLT. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.